Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini saya akan sharing-sharing pengalamanku naik pesawat, pengalaman pribadi ya. Pesawat apa sih yang nggak saya rekomendasikan ke teman-teman semuanya? Atau kalau kalian mau nggak mau harus pakai pesawat tersebut, misalkan dibelikan majikan, atau misalkan kalian pas beli kok adanya tinggal pesawat itu, jadi ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Oke? Jadi kemarin itu pengalamanku kembali ke Arab Saudi dari Indonesia naik pesawat AirAsia. Jadi menurutku saya tidak rekomendasi, bukan berarti saya mengajak kalian untuk jangan pilih pesawat itu, tidak. Kalaupun kalian ternyata harus naik pesawat itu, kalian harus mengerti beberapa hal dan persiapkan beberapa hal biar nggak kecewa kayak saya. Saya mulai terbiasa naik pesawat itu tahun 2008 sampai 2014. Setiap 3 bulan sekali saya cuti bolak-balik dari Jawa Tengah ke Kalimantan. Kemudian mulai pesawat internasional itu tahun 2014 ke Amerika, kemudian ke Arab Saudi sampai sekarang. Jadi apa ya? Yang membuat aku kecewa karena ketidaktahuan saya ya, karena pengalaman pertama kali naik pesawat AirAsia itu karena apa ya, selama di atas itu yang pertama masalah makanan, kemudian hiburan itu pastinya, karena kita selama di atas itu kan membosankan kan. Jadi kemarin itu ketika naik pesawat, yang pertama saya sudah persiapkan untuk tidak membawa makanan di tas tentengan saya, karena ya kita tahu ya, mungkin teman-teman juga yang mungkin terbiasa naik pesawat, apakah semuanya dapat makanan atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata nggak AirAsia aja nih yang nggak dapat makanan. Jadi kemarin itu ketika naik AirAsia, persiapan aku nggak mau makan banyak sebelum terbang, karena nanti ketika biasanya naik pesawat udah di atas dikasih makanan, makanya aku persiapan udah biarin lapar aja gitu. Terus nggak mau bawa bekal di tasku juga. Dan kebetulan kemarin aku emang agak sedikit lapar. Kemudian ada makanan-makanan di Indomaret yang bisa aku bawa. Mungkin aku bisa kasih ke temanku yang di sini yang dari luar negeri, bisa ngenalin nih, oh ini makanan dari Indonesia gitu. Jadi aku bawa satu roti dan juga satu makanan kayak Jepang gitu. Jadi ada kayak arem-arem tapi itu dari Jepang, ada rumput lautnya. Kemudian aku siapin. Terus setelah naik pesawat di atas dari Jakarta ke Malaysia itu, yang pertama aku lihat kok pesawatnya kursinya agak sempit ya. Itu yang pertama, kursinya agak sempit. Kemudian aku tunggu gitu, wah ini pramugarinya udah bawa meja troli nih, artinya dibagi makanan. Kok ternyata enggak gitu. Jadi ada beberapa penumpang yang sudah masuk daftar itu otomatis dikasih makan. Itu yang pertama mereka bagiin. Aku nggak tahu entah karena pesen tiketnya itu plus makan atau gimana, aku kurang tahu juga. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian aku tunggu-tunggu gitu, setelah bagiin yang sesuai daftar itu, baru mereka menawarkan ke para penumpang yang lainnya. Jadi mereka atau pesawat AirAsia itu di atas itu mereka jualan makanan. Biasanya kalau pesawat yang lain kan jual mungkin cemilan atau oleh-oleh, misalkan parfum, jam tangan dan yang lainnya gitu. Tapi di AirAsia ini mereka jual makanan dan juga barang gitu. Jadi teman-teman atau penumpang itu mereka kalau pengen makan ya harus beli gitu. Jadi kayak naik bis ya, naik bis dan kereta itu jual makanan di situ gitu loh. Kemudian aku tunggu loh, kok nggak dapat makanan gitu. Dari Jakarta ke Malaysia aku nungguin nggak dapat makanan. Ternyata nggak dapat makanan. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillahnya karena aku bawa bekal yang tadi roti sisir dan juga makanan Jepang itu yang ada rumput lautnya kayak arem-arem itu, alhamdulillahnya aku makan. Saat itu aku makan karena emang bener-bener lapar. Terus selama perjalanan dari Jakarta ke Malaysia itu hiburannya wifi itu disediakan. Cuman untuk HP ku tidak bisa mengakses ya, tapi penumpang yang lainnya bisa gitu loh. Cuman kemarin pengalaman naik pesawat Sri Lanka Airlines dari Saudi ke Jakarta waktu cuti itu, aku justru malah takut sendiri sebelum terbang. Karena apa? Bayanganku Sri Lanka, loh kok ini pesawatnya murah banget gitu. Kira-kira aman nggak selama penerbangan, takut aja jatuh gitu. Ternyata nggak gitu. Naik pesawat Sri Lanka Airlines yang begitu murahnya, kursinya agak lebar, space-nya itu juga lebar lah gitu. Untuk TV atau layar yang untuk nonton hiburan gitu, itu masih bisa diakses pakai HP ku dengan HP yang sama gitu. Tapi kemarin ketika di AirAsia dari Jakarta ke Malaysia itu aku coba berkali-kali, itu agak susah ya. Jadi lebih enak Sri Lanka Airlines yang aku agak takut khawatir gitu dibanding AirAsia yang wah kayaknya bagus nih pesawat internasional kayak gitu. Terus pas dari Malaysia ke Saudi Arabia aku tunggu lagi, oh mungkin karena yang ini pesawat kecil makanya nggak dapat makanan. Ternyata sama, tetapi sama ketika naik pesawat AirAsia dari Malaysia ke Saudi Arabia tetap nggak dapat makanan. Oke, jadi kalian juga harus persiapkan, sepertinya nggak mungkin juga
kita naik pesawat yang transit sebegitu, misalkan 2 jam atau 3 jam, 3 jam setengah ya kemarin, kemudian perjalanan lagi ke Arab Saudi yang misalkan 7 jam, 8 jam, nggak dapat makanan, nggak bisa makan juga malah menyiksa diri kan. Kita udah capek perjalanan, apalagi nggak dapat makan, minum pun nggak dapat. Mungkin kalau kita minta, kemarin aku sempat lihat itu masih dikasih, tapi ngobrol banyak aku nggak tahu juga bahasanya. Terus kalau makanan harus beli, itu sama. Jadi buat teman-teman semuanya yang naik pesawat AirAsia, kalian harus bawa bekal. Kemudian untuk masalah hiburan juga sama. Untuk pesawat yang dari Malaysia ke Jeddah ini malah nggak tersedia tulisan password wifi-nya. Kalau yang dari Jakarta ke Malaysia pesawat yang kecil, tapi di kursi yang depan kita itu tertulis gitu. Tapi kalau yang kemarin aku tumpangi itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak nggak bisa mengakses. Mungkin aku yang nggak tahu ya tempatnya di mana gitu. Jadi gimana ya, kalau kita naik pesawat, apalagi pesawat internasional, itu harusnya itu kayak minimal ngasih makanan lah, snack minimal, snack roti, minuman, mungkin kacang-kacangan kayak gitu, minimal. Itu kalau di pesawat domestik yang misalkan saya biasa dari Jogja ke Jakarta yang perjalanan cuma 1,5 jam sekitar itu aja minimal dapat makanan loh, minimal, oke? Tapi kalau kemarin itu sama sekali nggak ada. Jadi makanan nggak dapat, hiburan juga nggak dapat. Jadi kemarin itu perjalanan yang mungkin cukup mengecewakan. Kita naik pesawat, apalagi internasional, nggak setiap orang bisa naik internasional. Kemudian nggak setiap waktu juga kita bisa naik pesawat. Nunggu bertahun-tahun baru bisa naik pesawat. Jadi nggak ada hal yang istimewa gitu. Harusnya kan kayak merasa kayak apa ya, kemewahannya gitu loh, bahasanya gitu. Biasanya kalau saya naik pesawat misalkan dari pesawat Malaysia, Sri Lanka, India, itu yang paling saya tunggu adalah makanannya. Ini makanannya yang mau dikasih seperti apa sih, rasanya bagaimana sih. Jadi kita bisa, oh ternyata pesawat ini makanannya enak-enak, pesawat ini makanannya banyak, pesawat ini kurang enak. Jadi kita tahu gitu. Tapi kemarin naik AirAsia itu sama sekali nggak dapat. Saya naik Malaysia Airlines itu masih dapat ya. Jadi kalau kita masih dapat makanan, itu kayak merasa kayak benar-benar penumpang yang dirajakan gitu. Misalkan pas bagiin makanan kita ditanya mau yang daging atau ayam atau yang telur. Jadi ada percakapan antara pramugari-pramugara di sana dengan para penumpang. Jadi kayak merasa kita itu adalah tamu. Bahasa-bahasa gampangnya kayak gitu sih. Selain makanan, hiburan, bagasi. Kemarin ada teman yang pengalaman dari Surabaya ke Arab Saudi naik pesawat AirAsia. Ini juga nggak cuma AirAsia aja sih, tapi pesawat yang lain juga harus dipastikan. Oke, masalah bagasi. Untuk pas cuti dari Arab Saudi ke Surabaya itu aman-aman saja. Dikiranya juga sama gitu. Jadi kalau kalian beli tiket harus pastikan ini pas cuti ke Indonesia bagasinya berapa, pas kembali bagasinya berapa. Kadang itu ada yang berbeda, ada yang 20 pas cuti, pas kembali 30 atau sebaliknya. Pas kemarin itu teman kita dari Surabaya ke Saudi itu udah bawa barang sebanyak sekitar 20-an kilo sekitar itu. Kemudian yang ditenteng, ternyata pas check-in itu barang nggak boleh dibawa karena memang di tiketnya tidak tersedia bagasi yang dititipkan. Jadi untuk teman-teman yang dibelikan tiket orang lain, misalkan majikan, kalian harus pastikan ini dapat bagasi atau tidak. Kalaupun tidak dapat bagasi harus nambah berapa. Soalnya kemarin ketika aku pilih pesawat AirAsia dari Jakarta ke Arab Saudi itu sebenarnya pilihan awalnya tidak ada bagasi. Terus aku bilang ke timku, tolong kalau ini tambah bagasi tambah berapa gitu. Jadi kalian harus pastikan. Jadi teman kita yang dari Surabaya ke Jeddah kemarin itu bagasinya ya terpaksa dikasihkan ke petugas di bandara, dipeseni kalau bisa kirimkan ke keluargaku nanti biar dibayar di sana. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Jadi sayang aja sih. Kita udah siapin bawa barang-barang, kemudian udah bayangin wah nanti di Arab Saudi, misalkan di Arab Saudi ya, kita nanti makan apa, bawa oleh-oleh yang mau dikasih ke siapa gitu, udah ya harus diikhlasin kalau nggak dibalikin ke keluarganya atau dikirimkan ke keluarganya. Yang lainnya semuanya baik-baik saja, alhamdulillah perjalanan juga aman. Cuman itu aja. Jadi buat teman-teman yang harus naik pesawat AirAsia ataupun yang lainnya, kalian harus pastikan nih dapat makanan atau tidak, bagasinya berapa. Jadi kalian harus pastikan, atau searching di YouTube atau di Google kira-kira kursi penumpangnya ini masih ada layarnya nggak gitu. Karena kalau dari HP sendiri kita dikasih WiFi kemudian masuk ke websitenya atau aplikasinya maskapai tersebut, kayaknya juga untuk teman-teman yang nggak bawa power bank atau kabel untuk ngecas itu kan, misalkan Type C to Type C. Tapi kalau yang di pesawat itu kan Type C ke misalkan yang gede itu kan, jadi ya nggak bawa. Kalau kita sepanjang perjalanan pakai HP kita kemudian ngedrop kan juga sayang banget, susah juga gitu. Jadi mendingan pilih pesawat yang
ada layarnya ketika di belakang kursi itu, jadi kita bisa enak nonton.